The creator creates the creation creatively. This is a good news for you. Tuhan menyatakan dirinya melalui alam semesta ciptaannya yang begitu indah. Dan Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Itu artinya manusia memiliki potensi untuk dapat menciptakan sesuatu dengan kreatif. Pada tahun 2021 yang lalu, GSC Bethlehem telah merilis sebuah album New Life Youth yang bertajuk Tak Terbatas dan sebuah single dari New Life Bethlehem yang berjudul Besertaku. Dan kali ini, The Messengers ID rindu untuk dapat memvisualisasikan lagu tersebut dalam bentuk musik video dengan sebuah alur cerita yang selaras dengan makna dari lagu tersebut. Dan saat ini, kita akan menyaksikan bagaimana proses musik video tersebut dilakukan. Mari kita saksikan bersama-sama. MV ini idenya sebenarnya datang dari ketua bidang kreatif kita yang adalah Ci Ita. Jadi memang waktu itu Ci Ita yang mengusulkan, gimana kalau misalnya kalian buat video klip untuk lagu New Life Bethlehem. MV yang pertama adalah Rohmu Yang Kuatkanku, itu dari New Life Youth, dan yang kedua itu Besertaku dari New Life Bethlehem. Gitu. Jadi memang akhirnya kita tim The Messenger itu brainstorming gimana ya kira-kira konsep yang paling menarik gitu, yang relate dengan keadaan saat ini seperti apa gitu. Jadi kita brainstorming konsepnya, bagian dari scriptwriter itu mulai bikin skripnya, dan saya sendiri itu terlibat untuk mencari casting. Akhirnya kita dapet castingnya melalui audisi online, setelah itu lanjut ke reading online, dan karena memang kasus COVID sudah menurun, kita bisa latihan onsite. Lalu mulai persiapan untuk syuting seperti mencari lokasi. Kita pakai 2 tempat untuk syuting kali ini. Lalu kumpul sama kru yang terlibat, meeting untuk mempersiapkan yang terbaik. Misalnya dari segi propertinya, kostumnya, make up looknya seperti apa, dan yang lain-lain gitu. Terus baru kita akhirnya syuting 2 hari 1 malam. Yang pertama itu di villa, yang kedua itu memang di sebuah cafe, dan kita pakai sesi outdoornya seperti itu. Setelah itu baru masuk ke proses editing. Editor sendiri adalah tim The Messenger yang adalah Graciela dan juga Brian. Terima kasih sudah mengedit video ini dengan luar biasa, dan nanti kalian bisa nonton videonya di ibadah kenaikan dan ibadah ulang tahun. Yang membuat MV kali ini berbeda dan unik adalah kedua MV tersebut ceritanya nyambung gitu. Jadi kita bikin seperti ada episode 1, ada episode 2. Jadi kalau misalnya hanya nonton salah satu, belum tahu nih endingnya tuh seperti apa gitu. Jadi harus nonton dua-duanya. Yang bikin unik lagi kedua itu adalah ceritanya relate dengan kondisi pandemi saat ini. Saya nggak akan spoiler banyak-banyak kenapa bisa relate, tonton aja nanti MV-nya gitu. Dan yang ketiga, kenapa dia unik? Karena MV ini bukan hanya ada artisnya yang adalah cast, tapi juga ada singer dan pemusiknya. Jadi di sini collab banyak orang gitu, dan mereka semua terlibat dengan sepenuh hati, melayani dengan sukacita, dan hasilnya juga sangat memuaskan sekali. Tantangan yang pertama sebenarnya kita deg-degan banget sama cuaca, karena memang banyak adegan yang diambilnya itu di outdoor gitu. Jadi kita memang berdoa banget supaya Tuhan kasih cuaca yang baik, nggak hujan juga gitu kan. Ya puji Tuhannya memang nggak hujan, tapi memang ada adegan yang panas banget di luar gitu ya, dan itu cukup menguras tenaga dan juga keringat gitu. Nah, yang kedua tantangannya adalah kita tuh berlomba dengan waktu, karena memang syutingnya hanya 2 hari 1 malam, dan kita harus ngejar supaya dapat materi untuk bisa mencukupi
kebutuhan di 2 MV gitu. Jadi memang syuting dari pagi sampai tengah malam, balik paginya syuting lagi sampai malam lagi gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah bekerja sama dengan baik sekali, meluangkan waktu, tenaga, dan hatinya untuk pelayanan bareng-bareng di MV ini. Seperti itu. Jadi dengan waktu yang singkat yang kita miliki, akhirnya semuanya dilakukan secara praktis. Seperti awalnya tim art, tim props kita yang diketuai oleh Arik, dia setting semua tempat dulu dengan properti yang keren-keren pastinya, yang sesuai dengan yang sudah dikonsepkan sebelumnya. Nah setelah itu, sebelum memulai suatu scene, biasa divisi kamera dan lighting itu akan merancang kameranya dulu sesuai dengan storyboard yang telah dibuat. Sementara itu, cast akan di make up oleh tim dan juga diatur pakaiannya sesuai dengan rancangan cerita sebelumnya. Dan ketika semuanya siap, maka cast akan datang ke set dan kita akan briefing sama-sama semuanya dan akhirnya kita melakukan proses syuting. Tantangan pertamanya karena waktu itu ada salah satu set kamar yang ukurannya nggak begitu besar, sementara kita timnya cukup banyak, sekitar ada 2 cast, 2 kameramen, 1 sutradara, 1 astrada, scriptwriter, sama bagian props yang harus ada di dalam satu kamar. Jadi kita tuh benar-benar kayak numpuk sempit-sempitan, tapi tenang, kita tetap protokol. Tantangan keduanya, karena memang kita take-nya cukup banyak berkali-kali, akhirnya memang agak molor, sehingga harusnya ada scene yang di-syuting pas siang, jadi harus pindah ke malam, sehingga nanti setting lighting-nya pun akan berubah dan agak lebih ribet. Tapi puji Tuhannya, semua itu bisa dilalui dan syutingnya bisa selesai dengan tepat waktu. Tantangan ketiga mungkin soal mendirect cast ya, karena kali ini kan kita ada gabungin konsep film pendek ke MV dan ceritanya agak bikin mewek ya, jadi castnya pun perlu belajar lebih. Tapi untungnya cast kita tuh hebat-hebat banget, karena walaupun take-nya berkali-kali mereka masih tetap bisa maintain emosinya, masih tetap bisa improve juga, sehingga hasil akhirnya tetap oke banget. Cerita lucunya pas hari pertama, pas awal banget mau syuting sih, karena kita udah siap-siap, ready banget, udah sampai ke TKP dan waktu itu waktunya kayak cuma 1 jam. Cuma kita bingung karena ada satu benda yang nggak ada pawangnya nih, yaitu stabilizer. Jadi biasa tuh kita syuting pakai stabilizer supaya kamera itu seimbang, tapi pawangnya lagi nggak ada karena lagi di jalan. Yuk kita lihat sama-sama pawangnya. Nah, iya, jadi gara-gara pawangnya ini syutingnya jadi agak molor gitu ya, tapi untungnya tetap bisa kekejar sih, puji Tuhannya. Untuk ide pembuatan video ini, kami dalam tim berdiskusi agar kami bisa menemukan kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini. Dan memang secara pribadi kami belum pernah mengangkat kisah tentang COVID. Jadi kami kali ini mengangkat kisah seorang anak yang kehilangan keluarganya pada saat COVID ini terjadi. Jadi untuk proses pembuatannya sendiri, setelah kita brainstorming ide dan juga tema dari gereja, dan kami juga mendengarkan lagu-lagunya yang akan kami buat movie video, lalu kami memutuskan satu tema, lalu kami brainstorm ceritanya seperti apa, dan dari situ kami breakdown per scene, lalu breakdown per scene. Setelah itu ada proses di mana kami harus menghapus beberapa ide dan juga menambahkan ide yang lain sampai terjadinya sebuah skrip yang memang menjadi pacuan untuk movie video ini. Melalui movie video ini, saya berharap para jemaat bisa dikuatkan. Mungkin di antara jemaat sekalian ada yang pernah merasa kehilangan sanak keluarga, kerabat, ataupun teman. Dan jangan pernah lupa bahwa walaupun berat dan walaupun sulit ditinggalkan oleh orang yang disayangin, tapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Sebelum proses syuting dimulai, kita semua cast dan kru berkumpul sama-sama di gereja dan kita melaksanakan yang namanya swab antigen supaya
ketika proses syuting kita merasa lebih aman satu sama lain. Lalu keesokan harinya kita langsung berkumpul di gereja dan siap untuk berangkat ke lokasi syuting. Jadi setelah sampai di lokasi kita langsung membagi tim. Ada satu tim yang langsung berangkat ke lapangan untuk take yang bagian pemusik dan bagian pemujinya, dan juga ada tim yang langsung mempersiapkan set yang akan dipakai di lokasi, yaitu di set rumah. Nah, sementara tim properti yang diketuai oleh Arik sedang mempersiapkan set-set yang ada di rumah. Cats sudah dipersiapkan untuk persiapan wardrobe-nya, untuk persiapan make up-nya, dan ketika semuanya selesai, sutradara dan Astrada datang untuk bisa nge-guide si Cats ini untuk bisa acting seperti apa yang memang sesuai dengan storyboard yang memang sudah dibuat. Ya, memang bukan hal yang mudah untuk kita syuting dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi yang saya yakin adalah ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan campur tangan atas semua proyek yang kita lakukan. Potensi kreativitas yang ada di dalam diri kita dapat terlihat dan dinikmati oleh banyak orang ketika ada sebuah karya yang dihasilkan. Oleh sebab itu, jangan sampai lewatkan tayangan perdana dari musik video Rohmu Yang Kuatkanku dan Besertaku di dalam rangkaian ibadah kenaikan Yesus ke surga pada hari Kamis 26 Mei 2022 dan di dalam ibadah hari ulang tahun gereja yang ke-58 pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Demikianlah This is a good news for you untuk hari ini. Jangan lupa, besok kita akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah Raya GSJ Bethlehem, baik secara on-site terbatas maupun secara live streaming melalui YouTube channel GSJ Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.